Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Saat ini kita akan belajar tentang senyawa karbon, alkohol, dan ether bagian kedua. Jangan lupa bagi yang belum mempelajari bagian pertama, bisa dilihat di link deskripsi untuk memahami materi sebelumnya. Pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang tata nama ether atau alkoksi alkana. Nah, alkoksi alkana adalah nama UPEC untuk senyawa dengan rumus struktur ROR, ya. Alkoksi singkatan dari alkil oksigen. Yang pertama, tata nama UPEC mengikuti aturan sebagai berikut. Jadi kita lihat aturan-aturan berikut untuk penamaan ether. Nah, kita lihat di sini yang dilingkari itu lebih pendek, berarti dia alkoksi. Sedangkan untuk R yang lebih panjang itu nama alkananya. Atau kalau di sini R lebih panjang alkana, di sini R yang lebih pendek itu alkoksinya. Sebagai contoh, kita lihat di sini CH3OCH3, namanya adalah metoksi metana. Ya, metoksi. Ini nama metoksinya. Ini untuk nama alkananya, metana. Ya. Nah, selanjutnya contoh berikutnya CH3OCH2CH3 metoksi. Ini rantai pendeknya, ya. Yang lebih pendek itu metoksi, yang lebih panjang itu etana, ya. Bukan etoksi etana. Oke, selanjutnya kita lihat untuk penomoran itu digunakan untuk menunjukkan letak gugus alkoksi dan letak cabang alkil pada rantai alkana. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi. Ya, sebagai contoh, ini rantai utamanya ada 4 butana, sedangkan untuk metoksinya ini, ya, yang rantai terpendek. Jadi namanya metoksi, ya. 2 metoksi butana. 2 ini menunjukkan bahwa metoksinya ada di C nomor 2, ya. 2 metoksi butana, bukan 3 metoksi butana. Jadi penomoran itu mengupayakan metoksinya ini mendapat nomor terkecil, bukan nomor terbesar. Selanjutnya, struktur dengan rantai utama alkana yang bercabang. Nah, bagaimana kalau alkananya bercabang seperti ini? Jadi, kita tetap mengutamakan yang metoksi ini untuk mendapat nomor terkecil. Jadi namanya 2 metoksi 3, di nomor 3 ini ada metil butana. Ya, jadi 2 metoksi 3 metil butana. Bagaimana dengan nama trivial? Nama senyawanya adalah alkil ether. Nama alkil tidak diatur sesuai urutan alfabet. Jadi tidak perlu diatur sesuai urutan alfabet. Melihat saja senyawanya. Nah, di sini rantai C-nya ada 3, berarti propil. Selanjutnya ini ada 1 C-nya metil ether. Ya, jadi boleh propil metil ether atau metil propil ether. Nah, contoh yang berikutnya di sini etil, ya, propil, ini etilnya. Nah, ini propilnya. Nah, itu. Atau propil etil ether. Itu untuk nama trivial. Bagaimana sifat fisik alkohol dan ether? Kita lihat wujud, ya. Pada suhu kamar, alkohol bersuhu rendah ini akan berwujud cair. Jadi alkohol yang bersuhu rendah
ini akan berwujud cair pada suhu kamar. Sedangkan yang bersuhu tinggi ini berwujud padat ya. Sedangkan ether ya, dimetil ether itu berbentuk gas pada temperatur kamar, dan ether sederhana lainnya berbentuk cairan yang mudah menguap. Bagaimana dengan titik didih dan titik leleh? Alkohol dengan suhu makin tinggi akan mempunyai titik didih dan titik leleh yang makin tinggi. Jadi semakin banyak rantai C-nya, itu akan semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Sedangkan ether itu mempunyai titik didih dan titik leleh lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Hal ini karena tidak ada ikatan hidrogen pada ether. Nah, ini yang membedakan titik didih dan titik leleh pada alkohol dan ether. Kita lihat kelarutan. Alkohol ini larut dalam air, tetapi kelarutannya berkurang jika suhu makin tinggi. Khusus untuk metanol, etanol, dan propanol ya. Jadi metanol, etanol, dan propanol larut dalam air pada semua perbandingan. Nah, ini khusus untuk metanol, etanol, dan propanol. Sedangkan ether itu sukar larut dalam air karena molekulnya tidak begitu polar. Dalam laboratorium, ether sering dipakai sebagai pelarut senyawa non-polar seperti lemak dan damar. Nah, bagaimana dengan daya hantar listrik? Alkohol tidak menghantar listrik atau non-elektrolit. Ether tidak menghantar listrik atau non-elektrolit. Jadi keduanya non-elektrolit. Bagaimana ikatan hidrogen? Alkohol, antar molekul alkohol itu terdapat ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara H dengan O antar molekul. Ether dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa lain yang mengandung gugus OH seperti air, alkohol, fenol, atau gugus amina. Sedangkan antar molekul ether hanya ada ikatan van der Waals. Bagaimana dengan kepolaran? Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Kepolaran alkohol akan makin kecil jika suhunya makin tinggi. Jadi semakin banyak rantai C-nya, kepolarannya semakin kecil. Molekul ether tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit sekali ya. Kereaktifan. Alkohol dapat reaksi dengan logam K atau kalium dan natrium. Alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Sedangkan ether itu sangat tidak reaktif, tahan terhadap mengoksidasi atau pereduksi asam-asam encer dan basa. Ether mudah terbakar dengan adanya oksigen, akan menghasilkan CO2 dan H2O. Demikian video kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube.